Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat datang peserta kolokium Series Accounting Departemen Politeknik Negeri Malang. Saya Fatma Adriana Sari bertindak sebagai moderator acara hari ini. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat, kesehatan, dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul bersama secara online dalam acara Doctoral Colloquium Series Accounting Department Politeknik Negeri Malang dengan judul Audit Quality Framework and Measurement. Terima kasih kami sampaikan atas kehadiran yang terhormat Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Malang, Ibu Dr. Kurnia Ekasari, MM, AK, CA, CSRS, CSRA. Yang terhormat Tim Manajemen Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Malang, yang terhormat pemateri kita Bapak Dr. Sumiaji, MSA, AK, CA, serta para peserta kolokium yang kami hormati dan kami banggakan. Dengan membaca bismillah, kita mulai acara kolokium hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebagai informasi, acara doktoral kolokium ini merupakan kegiatan rutin yang diselenggarakan oleh jurusan akuntansi Politeknik Negeri Malang. Pada setiap kegiatan akan disampaikan topik-topik menarik yang berbeda-beda. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai topik yang akan diselenggarakan berikutnya, bisa memfollow Instagram Akuntansi Polinema. Hadirin yang berbahagia, mari kita dengarkan sambutan dari Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Malang yang sekaligus akan membuka acara webinar pada siang hari ini. Kepada Ibu Dr. Kurnia Ekasari, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat dan karunia-Nya hingga pada siang hari ini kita semua masih dilimpahi kesehatan sehingga kita bisa bertemu di acara Colloquium Series Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Malang di siang hari ini. Tak lupa marilah kita sampaikan salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapat syafaat di hari akhir nanti dan termasuk orang-orang yang selalu dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada siang hari ini Colloquium Series yang ke-5 ya, bulan Juni 2021 yang diselenggarakan oleh jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Malang. Pada siang hari ini temanya adalah tentang audit dengan narasumber Bapak Dr. Sumiaji. Insya Allah tema siang ini juga menarik ya, jadi perlu Bapak Ibu ketahui bahwa di jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Malang itu terdapat beberapa prodi, yaitu Prodi Diploma 3 Akuntansi, Prodi Diploma 4 Akuntansi Manajemen, dan Prodi Diploma 4 Keuangan, serta Prodi S2 Magister Terapan Sistem Informasi Akuntansi. Meskipun kami jurusan akuntansi, tetapi seperti Bapak Ibu ketahui bahwa bidang yang kami berikan ke mahasiswa itu tidak hanya akuntansi, meliputi berbagai macam bidang, termasuk manajemen, pemasaran, keuangan, bahkan komputer dan bahasa Inggris. Karena itu topik-topik yang kami angkat di Colloquium Series ini meliputi berbagai bidang yang dispesifikasi atau yang dimiliki oleh para dosen kami. Sehingga setiap bulan topiknya pasti akan berbeda. Dan kegiatan ini akan terus diselenggarakan sampai akhir tahun 2021 dan akan diselenggarakan insya Allah juga nanti di tahun berikutnya. Kami harap Bapak dan Ibu sekalian tetap mengikuti kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh jurusan akuntansi tiap bulannya. Terima kasih atas kesediaannya untuk mengikuti kegiatan kami. Jangan lupa untuk tetap jaga prokesnya, tetap sehat, tetap semangat, jangan lupa bahagia, akuntansi eksis. Salam, selamat siang. Baik, terima kasih sambutannya yang luar biasa, Ibu Dr. Kurnia Ekasari. Salam sehat ya semuanya. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan tata tertib untuk acara hari ini. Yang pertama, sertifikat akan diberikan kepada peserta yang mengisi link pendaftaran serta absensi yang akan dibagikan di kolom chat pada pertengahan acara nanti. Oleh karena itu diharapkan peserta terus mengikuti webinar sampai akhir.
Yang kedua, sertifikat akan dibagikan melalui email peserta maksimal 1 minggu setelah webinar ini berakhir. Selanjutnya, pertanyaan dapat dituliskan sepanjang acara di kolom chat dan akan saya bacakan pada saat sesi tanya-jawab nanti. Namun peserta juga boleh mengajukan pertanyaan secara langsung pada saat sesi tanya-jawab dengan melakukan raise hand. Yang keempat, rekaman kolokium series ini dapat dilihat pada YouTube jurusan akuntansi 1 minggu setelah acara berlangsung. Hadirin peserta webinar yang berbahagia, sampailah kita pada acara pokok kolokium series Accounting Department Politeknik Negeri Malang dengan judul Audit Quality Framework and Measurement yang akan dipaparkan oleh narasumber kita Bapak Dr. Sumiaji MSA AKCA. Berikut saya bacakan CV Bapak Dr. Sumiaji MSA AKCA. Bapak Sumiaji ini, Bapak Dr. Sumiaji lahir di Blitar tanggal 12 Mei 1964. Kemudian riwayat pendidikan di S1 di Universitas Brawijaya Malang, S2 juga di Universitas Brawijaya Malang, S3 di Universitas Merdeka Malang. Kemudian pekerjaan Bapak Dr. Sumiaji adalah dosen Politeknik Negeri Malang dan juga menjabat sebagai asesor Ban PT. Bapak Dr. Sumiaji hari ini akan menyampaikan materi tentang gambaran umum kualitas audit di Indonesia, framework, serta indikator dan variabel yang dapat digunakan untuk mengukur kualitas audit. Baik, kami sudah tidak sabar lagi ya untuk menerima paparan materi dari Bapak Dr. Sumiaji MSA AKCA. Kepada Bapak Dr. Sumiaji, waktu dan tempat kami persilakan. Selamat siang, Pak. Pak Sumiaji. Sehat, Pak? Selamat siang, Bu Fatma. Alhamdulillah, sehat. Selamat siang, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Terdengar, Bu Fatma, suara saya? Terdengar, Pak Haji. Terdengar jelas. Alhamdulillah. Silakan Pak Haji untuk menyampaikan paparan materi. Baik, terima kasih Bu Fatma. Selamat siang Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, adik-adik mahasiswa, kolega yang saya hormati. Pertama, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada siang hari ini masih memberikan kesehatan pada kita semua pada hari Jumat. Mudah-mudahan barokah ya, kita masih bisa mengikuti acara agenda rutin dari jurusan akuntansi, Departemen Akuntansi Polinema, yaitu kolokium series yang untuk kali ini izinkan saya untuk berbagi atau sharing ya tentang audit quality framework and measurement atau kerangka dan pengukuran. Tak lupa saya ucapkan terima kasih pada khususnya manajemen jurusan akuntansi Polinema, Ibu Ketua jurusan akuntansi, Ibu Dr. Kurnia Ekasari, dan panitia yang ya telah menyediakan waktu juga untuk membantu acara ini. Ya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, izinkan saya memberikan gambaran sekilas ya sebagai pendahuluan. Ya. Bapak Ibu sekalian, topik ini sebenarnya topik yang singkat ya, sebetulnya hanya satu chapter mungkin kalau di kuliah. Topik yang up down ya, artinya isu-isu ini kadang muncul ya, kadang tenggelam ya. Kenapa seperti itu? Sebagaimana kita ketahui ya, isu tentang kualitas audit ini sering dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa ya,
terkait dengan adanya penyimpangan laporan keuangan atau mungkin juga penyimpangan terhadap pelaporan keuangan. Ya. Nah, meskipun di dalam beberapa case ya, itu tidak artinya tidak banyak, tetapi membuat membuat berita itu menjadi heboh ya, menjadi gempar gitu ya. Tetapi kadang tidak kondisi tidak sebaliknya ya. Ketika misalnya kondisi ekonomi yang mungkin didorong oleh kondisi pasar modal ya, kondisi harga saham yang baik ya, inflasi yang mungkin tidak terlalu tinggi ya. Artinya secara makroekonomi kondisi baik ya, ekonomi baik itu isu kualitas audit yang dalam hal ini di dalamnya juga ada peran akuntan publik atau KAP ya, secara organisasi tidak pernah disinggung ya, artinya peran daripada akuntan publik, peran KAP terkait dengan informasi yang disampaikan di pasar saham ya, yang membuat ekonomi menjadi lebih positif ya. Itu kita tidak pernah di profesi akuntansi, tidak dalam hal ini akuntan publik atau mungkin akuntan intern perusahaan juga ya, tidak pernah disinggung ya, tidak pernah disanjung ya. Tapi sebaliknya tadi ketika kondisi-kondisi terjadi adanya penyimpangan ya, adanya ini, maka walaupun itu tidak banyak ya, tapi kasus itu cukup menggemparkan ya. Bapak Ibu izinkan saya untuk share screen materi. Bisa dilihat Bu Padma? Bisa terlihat ya? Bisa Pak. Bapak Ibu sekalian ya. Baik. Terlihat, ya. Kami lanjutkan ya. Izinkan saya share. Jadi apa yang saya sampaikan itu di materi nanti ada PPT yang bisa dibagikan oleh panitia dan semua rujukan referensi yang kami gunakan untuk paparan topik ini juga ada di panitia, mungkin nanti bisa dibagikan ya. Ada sekian jurnal ya yang menjadi referensi. Jadi yang ini kami sampaikan tadi ya, jadi isu terkait dengan kualitas audit itu selalu muncul ketika terjadi adanya temuan dalam penyimpangan keuangan atau pelaporan keuangan yang diduga secara langsung atau tidak langsung melibatkan profesi akuntansi ya, termasuk akuntan publik dan KAP, kantor akuntan publiknya. Tetapi tidak untuk kondisi yang sebaliknya. Jadi ketika tadi yang saya contohkan, kalau kondisi ekonomi bagus ya, pasar modalnya juga tren positif, itu peran akuntan publik ya, atau peran KAP itu tidak disinggung. Nah, untuk mengingat ya, yang ini sering juga dijadikan rujukan bagi teman-teman yang suka meneliti bidang akuntansi dan juga auditing ya. Ini seringkali dirujuk ya kasus-kasus ini. Ini kasus fenomenal ya, yang saya kutip dari artikel CPA Kanada ya. Jadi di artikel itu diberikan ilustrasi ya, kronologi kasus ya. Ada 10 kasus skandal akuntansi ya, yang cukup ya menggemparkan. Jadi yang sering kita ingat ya, itu ada
Waste Management Incorporated, ya, ini perusahaan yang bergerak di bidang limbah dan ini cukup besar ini perusahaan ya. Di kasusnya itu di tahun 98 sudah mencuat sebenarnya. Ya. Tapi belakangan yang paling heboh itu adalah kasus Enron dan WorldCom ya di tahun 2002 ya. Ditengarai perusahaan-perusahaan tersebut ya, jadi kasus-kasus terjadinya skandal ini adalah karena adanya kecurangan ya, misalnya pencatatan fiktif ya terhadap revenue atau pendapatan, menaikkan nilai aset, memanipulasi dan kecurangan catatan akuntansi. Nah, untuk kasus-kasus di luar negeri ini ya, perusahaan-perusahaan publik di luar negeri ini bisa mencapai kerugian atau bisa terjadi penyimpangan jutaan bahkan miliaran dolar. Nah, untuk kasus-kasus di Indonesia juga ada ya, di beberapa kasus yang pernah mencuat di pasar modal di Indonesia ya. Kita pernah ada kasus PT Kimia Farma ya tahun 2001, kemudian kasus PT Bakri Brothers ya, Bakri Brother ya tahun 2008. 2008 juga ada kasus PT Karina Utama. Jadi dengan masing-masing modus ya, dengan masing-masing adanya penyimpangan. Jadi sekali lagi penyebab munculnya kasus-kasus tersebut adanya kecurangan akuntansi, adanya kecurangan keuangan, keputusan yang kurang profesional. Nah, ini juga menyangkut keputusan yang kurang profesional bagi akuntan publiknya, kecenderungan praktek moral hazard ya, dan perilaku tidak etis pengelola perusahaan. Nah, di sini ya auditor eksternal KAP ya, akuntan publik itu juga terkena getahnya ya, sering dituduh kurang peka terhadap risiko yang terjadi di perusahaan klien ya, yang dipandang tidak independen dan tidak objektif serta tanggung jawab profesionalnya yang rendah. Dan satu lagi penyebab yang menjadi penekanan di terakhir kasus terutama di luar negeri ya, itu adalah tentang mekanisme tata kelola perusahaan ya di corporate governance ya, yaitu dipandang tidak berjalan dengan semestinya ya. Jadi beberapa narasi kasus ini selain saya ambil dari laporan CPA Kanada tadi ya, juga beberapa sumber ya, salah satunya di Tempo, di majalah Tempo ya, di websitenya Tempo itu juga adalah satu ya, uraian-uraian. Kita juga bisa melihat secara detail berapa masing-masing kerugian, apa modus masing-masing. Ada yang menaikkan nilai persediaan dan seterusnya. Nah, artinya bahwa ada gambaran tentang penyimpangan yang praktek yang terjadi di Indonesia ya, yang menyangkut profesi akuntan publik maupun kantor akuntannya. Nah, saya sedikit ya ada data yang mungkin bisa memberi gambaran ya. Jadi hasil temuan Pusat Pembinaan Profesi Keuangan ya, Kemenq, di tahun 2016-2018 ya, itu teridentifikasi di tahun 2018 ada 30 kasus jenis sanksi menyangkut sanksi rekomendasi, sanksi peringatan. Ini jenis sanksi yang diterapkan di PPPK ya. Sampai dengan pembekuan izin dan pencabutan izin ya, baik itu untuk akuntan publik dan kantor akuntan publiknya.
Di tahun 2018 total ada 30 kasus untuk akuntan publik ya yang terkena sanksi. Kemudian untuk KAP-nya di tahun 2018 ada 49 sanksi. Jika dibanding dengan total case yang ada di tahun 2017 dan 2016 ya, kira-kira untuk kasus akuntan publik yang terkena sanksi ya secara total ya 2016 ke 2017 naik, ya, tetapi 2017 ke 18 turun. Ya. Ini data laporan tahunan dari Pusat Pembinaan Profesi Keuangan ya, tahun 2018. Kemudian untuk KAP nampaknya dari tahun 2016, 17, 18 mengalami kenaikan ya. Nah, kesimpulannya apa ya? Apakah kualitas audit dilakukan oleh publik ya? Ada beberapa rujukan lagi. Ini salah satunya adalah penelitian tentang kualitas audit di Indonesia ya. Dari sekian banyak referensi yang saya ambil datanya ini ya. Ada penelitian dari Arfiansa ya tahun 2017 publisnya ya. Jadi penelitian ini terkait dengan ketaatan akuntan publik maupun KAP. Jadi ada KAP-nya juga akuntan publiknya. Jadi apa yang menjadi objek penelitian itu juga KAP juga akuntan publiknya. Pertama, ketaatan terhadap ketentuan administrasi, kemudian ketaatan terhadap sistem pengendalian mutu KAP, dan kepatuhan terhadap SA, standard auditing. Ya. Nah, penelitian beliau itu mengambil sampel KAP-nya 219 KAP, untuk AP-nya ini AP ya. Itu 259 ya. Yang dipetakan berdasarkan kerangka audit IFAC ya, International Federation of Accountants. Ya. Jadi IFAC ini jadi lembaga internasional ya, Federasi Akuntan-Akuntan ya, yang membawahi juga beberapa badan-badan. Ada badan auditing, ada badan accounting, ya, ada accounting keuangan, ada accounting public sector, dan seterusnya. Ada kode etik. Dan kalau nggak salah ada 4 ya yang di bawah. Nah, kesimpulan daripada hasil penelitian beliau, ya, nampaknya juga memberi gambaran yang ini ya agak miris juga. Artinya begini ya, bahwa ketaatan atau tingkat kepatuhan akuntan publik dan KAP itu jika diukur dikaitkan dengan kerangka auditnya IFAC, ya, memang kerangka audit IFAC itu ada banyak ya, itu hanya mencapai sekitar 63%, ya, atau dikategorikan cukup baik, ya. Mestinya dalam hal ketaatan dan kepatuhan ini tidak boleh ditawar ya, kalau menurut pandangan saya. Jadi hasil ini perlu dikaji lebih lanjut ya, perlu diperdalam. Nah, tapi ada salah satu keterbatasan dari penelitian ini, memang indikator-indikator yang dijadikan untuk mengukur kualitas audit pada penelitian beliau itu ada keterbatasan ya. Ini memang hanya dikaitkan dengan elemen-elemen kerangka audit. Jadi kira-kira kalau ada berita tentang emiten yang delisting ya, atau mungkin salah laporan ya, itu mungkin gambaran dari ini ya, gambaran dari kondisi ketaatan daripada akuntan publik dan AP. Baik ya, itu gambaran sekilas kondisi tentang kualitas audit ya. Jadi sebenarnya kita masuk ke
inti daripada topik ya, kualitas audit ya. Jadi apa itu audit quality atau kualitas audit ya? Ini definisi yang sering dirujuk ya, walaupun sudah hampir 40 tahun ya. Ini D'Angelo tahun 1981 ya, tentang audit, auditor size and audit quality ya, kalau nggak salah ini ya topiknya ya. Secara implisit ya di publikasinya D'Angelo itu memberikan definisi ya yang kurang lebih ya, kalau kita artikan bahwa audit quality itu sebagai penilaian oleh pasar di mana terdapat kemungkinan auditor akan memberikan penemuan mengenai suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi klien. Yang pertama. Yang kedua, akan memberikan temuan atas pelanggaran dalam pencatatan. Dalam hal ini adalah catatan akuntansi. Definisi D'Angelo 1981 ini memang menggambarkan ya poin-poin penting terkait dengan audit quality pada saat itu ya. Nampaknya definisi D'Angelo ini adalah menyoroti tentang auditornya. Ya, jadi audit quality ditekankan pada auditornya pada saat itu ya. Poin yang penting dalam audit quality definisi D'Angelo adalah bahwa kualitas audit itu atau audit yang berkualitas itu dilaksanakan oleh orang yang kompeten dan orang yang independen. Jadi mempunyai kapabilitas ya, dua aspek, ya, kompeten terkait dengan kemampuannya melakukan audit, ya, memiliki kemampuan teknologi, ya, memahami melaksanakan prosedur audit yang benar, ya. Kemudian misalnya menerapkan sampling yang benar dan seterusnya. Di satu sisi, ya, independen, ya, memiliki independensi di mana audit itu ketika menemukan pelanggaran maka secara objektif, ya, secara independen akan melaporkan pelanggaran tersebut. Nah, ini poin yang jadi definisinya kualitas audit pada saat tahun 1981 yang dipublikasikan melalui jurnal ya D'Angelo itu menyorotinya dari sisi auditor. Tapi nampaknya ya perkembangan terus ya. Masing-masing peneliti, masing-masing organisasi ya membuat satu definisi dengan pendekatan-pendekatan. Nah, ini contohnya ada publikasi dari Francis 2011 ya yang mendefinisikan kualitas audit itu bahwa secara umum kualitas audit itu dicapai ketika auditor mengeluarkan laporan audit yang tepat setelah mengkonfirmasi, ya, mengkonfirm apakah perusahaan klien yang diauditi telah mematuhi prinsip akuntansi yang berlaku umum, ya, pada saat itu GAAP, ya, General Accepted Accounting Principles. Nah, di tahun 2011 Prancis sudah menekankan bahwa kualitas audit itu dari aspek output, ya, dari aspek audit report, ya, bukan lagi dari penekanan pelaksana auditnya, auditornya, ya. Ini yang perkembangan dari dua ini bisa kita jadikan sebagai ya, komparasi, ya, perbandingan. Nah, jadi kalau kita telusuri banyak definisi ya, itu baik antara akademisi dengan regulator ya, terkait dengan
penentuan definisi kualitas audit itu belum ada konsensus yang tercapai ya, artinya masih banyak perbedaan-perbedaan ya, penekanan-penekanan ya. Paling tidak tadi ya, selain D'Angelo dan Francis ya, di sini ada 2 organisasi ya yang concern yang concern terhadap kualitas audit, yaitu FRC. FRC itu adalah Financial Reporting Council. Jadi FRC itu juga memberikan penjelasan bahwa tidak ada definisi tunggal ya yang bisa disepakati terkait audit quality ya. Karena adanya penggunaan standar yang mungkin berlawanan dengan pelaksanaannya. Kemudian juga dari ISO ya, jadi International Organization Securities Commission. Ini juga state ya, pernyataan sulit ya memberikan definisi kualitas audit karena banyaknya perspektif dari masing-masing stakeholder. Nah, berkembangnya waktu ya, maka muncullah lembaga-lembaga dan para peneliti yang membuat kerangka daripada audit quality. Perkembangan itu antara lain yang secara kronologis ya. Jadi awal audit quality itu dikaji ya, dibuat pembahasan oleh Financial Reporting Council tahun 2006 yang kemudian dipublish tahun 2008 ya. Jadi nanti ada di paparan ya apa yang menjadi konsep, apa yang menjadi kerangka kualitas audit menurut FRC. Kemudian tahun 2010 ya itu ada lembaga Australian Treasury ya. Ini juga concern terhadap pengembangan kerangka kualitas audit. Kemudian para peneliti ya. Dia ada Francis, ada Knetzel, ya, Krishnan. Dan satu lagi yang kita pakai sampai sekarang ini adalah kerangka kualitas audit yang dikembangkan oleh International Auditing and Assurance Standard Board. Ya. Jadi ini juga ini badan yang dibawahi juga oleh IFAC tadi. Nah, mungkin masih ada ya lembaga atau perseorangan atau entitas lain yang mengembangkan kerangka kualitas audit ya. Namun ini yang saya referensi, yang saya rujuk dari publikasinya WHO ya 2015 dan ISAM 2012. Oke, nah ini audit quality framework yang dipublish oleh FRC ya. Jadi FRC itu menyimpulkan ya perlunya driver ya. Jadi driver itu pemicu ya. Ada pemicu yang perlu yang dikelompokkan ya, pemicu, terus dirinci dalam indikator-indikator yang perlu dipenuhi sebagai framework audit quality menurut FRC ya, 2008 ya. Jadi ada driver atau pemicu dari aspek kultur ya, yang ada di dalam KAP, ya, audit firm, kultur, kemudian driver skill, ya, masalah skill dan kualitas personal daripada auditornya.
Kemudian ada driver terkait effectiveness, ya, keefektifan dari proses auditnya. Ini driver-drivernya, ya. Ada 5 driver. Ya. Nah, masing-masing driver itu dirinci dalam indikator yang harus dipenuhi. Ya. Misalnya kalau kultur, budaya dalam kantor, jadi kultur dalam kantor akuntan publik itu harus mampu memberikan kontribusi yang positif ya terhadap kualitas audit. Ya. Nah ini kalau misalnya dirinci ya di dalam kultur itu yang harus dipenuhi ada sekitar 8 ya, sekitar 8 indikator. Ini harus dipenuhi ya. Begitu juga yang kaitannya dengan skill ya dan kualitas personal. Ya. Jadi misalnya partner and staff understand their client business ya itu masuk indikator yang harus ya dipenuhi untuk memberikan kontribusi positif terhadap kualitas audit. Ya, dipandang atau ditekankan dari sudut skill ya kualitas personal. Jadi ini salah satu lembaga atau badan tadi yang concern terhadap pengembangan kerangka kualitas audit. Yang berikutnya ini adalah dari akademisi, ya, bisa dari peneliti juga ya. Jadi Francis dan Netzel ini adalah akademisi dan peneliti. Dua peneliti ini juga memberikan kerangka untuk kualitas audit ya yang dibagi ke dalam beberapa kelompok. Misalnya untuk Francis itu membagi ke dalam 6 kelompok ya. Ada kualitas audit yang masuk pada kelompok input, kemudian audit kualitas audit, unsur kualitas audit yang dikelompokkan pada aspek proses, kemudian accounting firm, ya, jadi KAP-nya, audit industry and audit market, ya. Kemudian institusi yang ada, jadi dari aspek regulator, ya, kemudian economic consequences-nya terhadap audit outcome. Jadi ada 6 kelompok. Dibanding Knesel, ya, itu ada 4 kelompok, yaitu dari kelompok input, ya, apa saja yang masuk kelompok input, ya, itu disampaikan oleh Knesel, ya. Kemudian kelompok proses, konteks dan outcome. Ya. Jadi ini kalau tadi di financial reporting council tadi ada 5 driver ya. Kemudian ada banyak sekali indikator yang harus dipenuhi untuk mencapai satu kriteria kualitas audit. Tapi kalau untuk 2 akademisi ini mengelompokkannya dengan demikian ya. Yang satu lagi dari tadi ya, International Auditing and Assurance Standard Board ya. Ini sebenarnya rangkuman saja ya, yang saya ambil juga dari WHO ya, dari WHO tahun 2015. Sebenarnya materi ini ya di publikasi yang dipublikasikan audit kualitas audit yang dipublikasikan oleh IAASB itu ya itu cukup detail ya, banyak sekali ya. Namun kurang lebih ringkasnya adalah juga dibagi ke dalam beberapa kelompok ya. Tapi istilah di dalam di dalam IASB tadi adalah key ya. Jadi kunci yang harus dipenuhi. Ya, kalau kita lihat di sini ada
5 ya. Jadi ada input, ada output, ada interaction, ada contact. Sorry, ada 4 ya. Ada input, output, contact, dan interaksi. Nah, ini yang harus dipenuhi ya, masing-masing ini ya. Dan inilah yang tadi diteliti oleh yang saya sampaikan depan tadi Arfiansah ya, mengacu pada ini ya. Nah, key atau elemen-elemen yang ada di dalam masing-masing ini sebenarnya cukup banyak. Tapi untuk memberi gambaran ringkas saja, setidaknya ada organisasi atau lembaga dan peneliti ya, yang concern terhadap pengembangan tentang kualitas audit. Itulah kerangka ya. Jadi setidaknya kalau misalnya kita kualitas audit itu kita harus ingat ada kerangkanya, ya. Ada kerangka yang untuk mencapai tujuan daripada kualitas audit. Itu terkait dengan framework ya. Jadi kerangkanya. Nah, dari kerangka itu sebenarnya sudah mulai nampak ya apa yang bisa diukur ya, terutama untuk penelitian ya. Jadi ukuran-ukuran yang terkait audit delay yang kemudian dikaitkan dengan kerangka ya, di kerangka konsepnya. Jadi misalnya di awal-awal berkembangnya isu audit quality ya, misalnya dari D'Angelo dulu ya, memang yang disoroti adalah akuntan publiknya ya. Ternyata dari beberapa rujukan kerangka tadi tidak cukup dari akuntan publiknya saja ya, karena rata-rata mengelompokkan ke dalam beberapa kelompok ya yang harus dipenuhi oleh kualitas audit itu sendiri. Jadi ini juga untuk pengukuran kualitas audit, ya, terutama untuk riset-riset, ini juga mengacu pada kerangka ya. Ini disummary disintesa oleh Bu juga. Ya. Nah, ini beberapa penelitian yang ada di sini, ini sudah saya kumpulkan dan saya berikan pada panitia. Nanti bisa dibagikan ke peserta. Jadi ada kaitannya antara kerangka dan ukuran ya, kualitas audit ya, dari tadi ada kerangka input misalnya ya. Ada kerangka output, ada kerangka konteks ya. Ini disummary dari aspek akademis dan dari aspek kepentingan organisasi ya. Nah, di dalam kaitannya dengan ukuran kualitas audit, WHO itu mensummary ada 12 kelompok ya. Ini kalau dihitung betul ada 14 ya, tetapi karena ada yang memiliki fungsi ya, dalam framework itu ganda, jadi seperti ukuran kualitas audit ya yang diukur dengan audit firm size ya, jadi ukuran KAP ya. Kita akan sering mengukur kualitas audit dalam riset itu dengan ukuran KAP. Nah, ukuran KAP itu bisa masuk input, tapi juga bisa masuk output, juga bisa masuk konteks atau proses. Ya karena KAP ya, kalau di awal dengan organisasinya KAP sendiri, kemudian melakukan audit dan menghasilkan opini. Jadi KAP-nya sendiri sebagai input. Ya, tapi kalau dipandang bahwa KAP itu masing-masing memiliki sumber daya, ya memiliki sumber daya, ya, apakah itu SDM-nya, apakah itu teknologinya, ya, dan lain sebagainya, maka KAP-nya sendiri itu sebenarnya puncaknya sebagai output. Ya.
atau di dalam proses dari input ke output itu dinamakan kelompok proses atau konteks. Nah, ini ukuran dalam penelitian ya untuk audit quality yang dipakai oleh D'Angelo, Francis, dan Francis and Yu. Jadi D'Angelo 81, Francis 99, dan Francis Yu 2009 itu menggunakan ukuran kualitas audit dengan proxy audit firm size. Nah, kita bisa memilih beberapa ini ya kelompok daripada ukuran kualitas audit ya dengan mempertimbangkan keunggulan dan kelemahannya. Ya, ini ada ya keunggulan dan kelemahannya ya. Mungkin secara garis besar kalau misalnya saya sampaikan untuk yang contoh satu ya. Jadi audit firm size ya itu yang dipakai penelitian D'Angelo Francis ini ya. Ini memang memiliki keunggulan. Salah satunya terkait dengan cost evaluation ya daripada proxy itu sendiri ya. Kan ada kadang-kadang variabel atau apa yang kita pakai itu ribet ya untuk menentukan nilai pengukuran atau pengukuran dari variabel itu saja sudah bertingkat-tingkat ya menggunakan rumus yang rumit. Nah, kalau audit firm size ini maka dipandang sederhana ya, tidak membutuhkan biaya yang tinggi dalam mengevaluasi ukuran kualitas audit. Ini keunggulannya ya. Tetapi kelemahannya di sini ya, shortcoming as audit quality proxy ini, audit firm size itu memiliki kelemahan ya karena memandang bahwa kualitas audit akuntan publik itu dipandang sama ya, dianggap sama ya. Nah, oleh karena itu biasanya dalam beberapa riset ya untuk memberikan gambaran yang hasil yang lebih bagus ya itu ukuran kantor akuntan ini dipisahkan ya, yang umum memisahkan antara yang the big four dan yang non the big four misalnya begitu ya, untuk supaya bisa karena kalau dipandang sebagai kantor akuntan publik itu memiliki kualitas yang sama, yang realitanya kan juga tidak. Ini contoh daripada kalau kita memilih atribut proxy atau variabel di dalam mengukur kualitas audit. Selain audit firm size itu ada audit type ya. Jadi masih di wilayah atau di area akuntan publik, di kantor akuntan publik itu audit time ya. Jadi audit time ini atau sering kita sebut audit tenure ya, tenure audit. Jadi keberkalaan di dalam melakukan audit. Ya. Ini juga ada keunggulan, juga ada kelemahannya. Begitu juga dengan auditor specialization ya. Jadi tingkat keahlian ya. Nah, untuk memperkaya ya itu tidak cukup dari mungkin rujukan tidak cukup dari Krishnan ya, Basam atau Research ya dan Wang ini ya, karena auditor specialization itu bisa di approach ya, didekati dengan beberapa kajian ya, misalnya spesialisasi tentang apanya ya. Kemudian di kelompok output ya ada restatement ya, restatement ya. Jadi penyajian ulang itu dianggap sebagai sebuah ukuran kualitas audit pada kelompok output ya. Jadi ini ada kelebihan dengan kelemahannya. Begitu juga termasuk output itu adalah accrual ya. Itu ada teorinya juga ya.
ada pemilihan terhadap atribut atau variabel accrual ya sebagai wakil atau untuk mengukur kualitas audit, ada kelemahan dan juga keunggulan. Jadi accrual itu dipandang sebagai kelompok output ya. Itu ada teorinya ya, artinya penjelasan-penjelasan yang perlu kita banyak baca ya. Ini saya sampaikan untuk merefresh ingatan kita terkait dengan ukuran-ukuran yang bisa kita gunakan untuk mengukur kualitas audit. Ya. Begitu juga tentang accounting konservatif ya, opini going concern atau going concern report ya, ini juga menjadi ukuran kualitas audit pada kelompok output. Gitu seterusnya masih ada 12 ya, ada 14 tapi seperti audit firm size ya, ukuran KAP ini masuk input juga, output juga, konteks juga ya, seperti penjelasan singkat yang saya sampaikan tadi. Nah, ini adalah pengukuran-pengukuran yang bisa kita pakai di dalam riset dan ada kaitannya ya, ada kaitannya antara kerangka dengan pengukuran ya. Kurang lebihnya begitu Ibu Padma untuk paparan singkat saya. Barangkali ada pertanyaan dari teman-teman. Bu Padma. Halo? Ya. 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 Aci, terima kasih atas Ya, itu pemaparannya yang pemaparan sangat singkat terkait dengan audit quality ya, yang kita batasi di framework dan pengukuran ya. Barangkali lebih menarik kalau diskusi ya. Barangkali ada pertanyaan, Mbak Padma. Oke, baik. Untuk peserta, silakan kalau ada yang mau ditanyakan bisa menuliskan di kolom chat. Atau bisa juga raise hand untuk bertanya secara langsung. Kalau di chat, ini ada dari Batam ya. Dari Batam ya Mbak Fatma ya. Oh Mbak iya Fatma? Pak, Ya. dari Batam, dari Bapak atau Ibu Irsutami. Ya. Pertanyaannya, dengan kondisi pandemik saat ini, metode audit yang digunakan para auditor pun mengalami perubahan. Apakah kemungkinan berdampak pada kualitas audit? Oh ya, terima kasih Pak Irsutami ya. Mungkin kalau maaf kalau salah nyebut. Jadi banyak publikasi yang diterbitkan oleh badan-badan ya, termasuk IAPI ya, terkait dengan pelaksanaan audit pada kondisi pandemi. Memang audit itu kan pekerjaan yang tidak bisa dipungkiri untuk kita berdekatan dengan objek ya, karena dalam audit sendiri kan ada satu standar ya, ada satu ini yang terkait dengan standar pekerjaan lapangan mungkin ya. Inspeksi ya, observasi ini kan satu pekerjaan yang memang auditor sendiri harus ya secara fisik ya tahu ya objek yang diaudit. Jadi nggak cukup dengan dokumen dan mungkin baik itu dokumen yang sifatnya paper maupun yang sifatnya gambar atau video tidak cukup, karena itu akan menyangkut tentang keyakinan ya, dalam proses audit. Nah, apakah nanti ada metode yang audit yang digunakan? Ya, inilah yang
auditor ya, mungkin timnya ini mulai dari awal mulai tahap yang paling urgent adalah tahap penilaian risiko ya. Apakah dengan dampak pandemi ini risiko ke auditnya, risiko ke kliennya ya itu akan ditentukan ya, karena bagaimanapun ya hampir semua sektor ya akibat kondisi pandemi COVID ini dampaknya adalah risikonya naik ya, tinggi ya. Nah, untuk mengeliminir atau merendahkan risiko itu ya kita tahu teorinya kalau maka secara teoritis ya metodologinya akan dirubah ya. Gitu. Saya rasa itu Pak Irsutami ya, dari Batam ya, Politeknik Batam. Begitu Bu Fatma. Ya, Pak Ci. Berikutnya dari Pak Hanif Mauludin, izin bertanya, upaya apa yang bisa menjadi mencegah penyimpangan oleh AP atau KAP sehingga kualitas audit layak dipercaya? Ya, dari Pak Hanif ya, Mauludin. Ya konteksnya sebenarnya hampir sama ya. Intinya bahwa ada upaya ya untuk mencegah penyimpangan, baik itu personal AP-nya maupun KAP-nya ya. Jadi kalau kita di kantor akuntan ya itu punya checklist ya untuk penjaminan atau untuk mengkontrol kualitas ya. Jadi checklist ini harus dipenuhi dengan ketat karena ini persyaratan. Jadi apakah misalnya cukup di dalam memahami internal control klien ya itu tidak boleh dilewati ya. Nah, kejadian penyimpangan itu kan memang ya checklist itu tidak dipenuhi semuanya ya. Saya rasa ini sudah ada guidance-nya ya dari IAPI ya. Juga sekarang lebih ketat ya, nampaknya ada pemeriksaan yang reguler ya. Apakah itu sampling atau ya full ya pemeriksaan, tapi mulai diperketat ya. Sejak penerimaan klien ya dan terus sampai pemberian opini. Serasa begitu Bu Fatma ya untuk Pak Hanif Mauludin ya. Memang untuk mencegah itu harus ya, dipenuhi seluruh standar ya. Lebih ketat ya Pak Haji pemenuhannya. Sebelumnya apakah Bapak Hanif Mauludin atau Bapak Irsutami ingin memberikan tanggapan atau komentar dari jawaban atau mau berdiskusi barangkali? Silahkan. Mungkin dari Pak Irsutami dulu. Pandemi COVID. Silakan Pak. Monggo Bapak Irsutami Batam. Kalau enggak kita lanjut Bu. Kita lanjut dulu ya Pak. Dari Ibu Silvi Arutamia, kasus di Indonesia ini yang baru-baru sangat terkenal adalah kasus laporan keuangan Garuda Indonesia. Saya ingin bertanya bagaimana laporan tersebut bisa lolos audit baik secara internal dan eksternal. Ya, jadi untuk kasus Garuda ini simpelnya kan sebetulnya kasus ini kasus yang ya banyak banyak kepentingan ya. Tetapi ya ada sisi kuatnya juga ya. Laporan yang dimaksud mengandung penyimpangan itu tidak sampai ke publik, artinya belum lolos betul ya, karena ada dua komisaris kalau nggak salah ya yang tidak menyetujui atas penyajian laporan Garuda Indonesia ya. Ini kasus untuk tahun 2018-19 ya. Kok bisa lolos? Ya penjelasannya karena terlalu banyak kepentingan tadi ya.
Tapi secara detail ya nggak dipublik ya, tidak dipublish ya. Kenapa? Yang saya sampaikan banyak kepentingan ya, karena Garuda Indonesia sendiri kan perusahaan BUMN ya, perusahaan negara ya, tentu banyak kepentingan di sana ya. Mungkin jawabannya sekarang ya, mungkin jawabannya kondisi sekarang Garuda yang rame bahkan terakhir diisukan untuk pilot ya. Pilot nih yang kemarin rame di parlemen ya, di DPR. Itulah kepentingannya ya, dan bahkan sudah ada keputusan yang terkait dengan ini ya, korupsi ya, pengadaan pesawat. Nah, ya. Tapi kembali pada laporan yang mengandung penyimpangan terkait dengan itu ya, masalah IT ya, itu bisa lolos ya, tidak lepas dari, dan akuntan publiknya sendiri kan dimintai keterangan. Oh, ini Pak Hanif menjawab, terima kasih, cukup Pak Hanif yang menanyakan pencegahan penyimpangan. Ya, tapi kalau saya ya, terutama yang terdepan itu, garda terdepan itu adalah kode etik ya. Dari kode etik itu kan sebetulnya sudah tercakup aspek yang lain ya. Jadi standar auditing yang konseptualnya ada 10 itu sebetulnya seperti ya persyaratan auditor, kalau enggak ya dia melanggar kode etik. Karena kode etik itu salah satunya kan terkait dengan integritas ya. Integritas artinya kemampuan atau kepedulian kita terhadap profesi. Ya, profesinya auditor ya paham betul ya. Pertanyaan yang lain. Ini Bu, ada yang dari, halo Bu Vita, Cielo ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Vita. Ini ada Pak, teman-teman, ya, menyambung terkait dengan itu ya, pertanyaan tadi ya. Apakah karena pandemi itu kan kita dilarang berkumpul, padahal auditor itu kan harus observasi ya, harus harus inspeksi lah ya, gitu ya. Mungkin kalau dokumen-dokumen boleh lah ya, tapi untuk hal yang lain seperti observasi persediaan, inspeksi aktif tetap itu kan risiko ya kalau misalnya terjadi overstate ya, begitu ya. Kemudian ada teknologi. Nah, teknologi ini kan ada levelnya ya, tidak sekedar hanya misalnya teknologi remote ya. Remote itu gambarannya kan bisa di jarak jauh ya, diaudit jarak jauh ya. Secara teknologi oke ya, secara teknologi oke Pak, tergantung daripada tingkat risikonya ya. Jadi misalnya apakah kliennya itu klien lama kemudian juga tidak memiliki risiko tinggi terkait bisnisnya ya. Kemudian tidak juga memiliki transaksi yang insidental yang cukup signifikan ya, material gitu ya. Bisa aja ya, remote teknik ini kan hanya sebagai metode teknologi ya, penerapan teknologi ya. Dan terakhir memang kita akan menerapkan teknologi menggunakan tool ya, di dashboardnya sistem audit itu udah untuk hal-hal yang tertentu ya, yang semestinya tidak di remote tapi bisa di remote ya, itu ya. Seperti perusahaan jasa ya, atau perusahaan perbankan ya, ini kan kecenderungan untuk tidak menambah fixed asset ya dalam tanda kutip ya,
Artinya bahwa auditnya itu lebih banyak ke mutasi daripada sirkulasi pinjaman dan piutang pada nasabah. Itu Pak Irsutami, mohon maaf terlalu singkat penjelasan saya. Iya Pak. Boleh saya sambung Pak? Boleh Pak. Silakan Pak. Ya terima kasih Pak Sumihaji. Sepertinya Pak Sumihaji ini pernah saya baca bukunya. Ya Pak ya? Jurnal paling Pak. Ya. Iya jurnal kayaknya. Jurnal ya. Saya pernah di Batam. Iya, di email teman dari Batam pas meneliti apa lupa saya. Oh iya Pak. Ya, menanyakan tentang ukuran kalau nggak salah ya, ukuran variabel. Iya. Gimana ya, Pak? Iya sehat, Pak. Iya Alhamdulillah. Ya, Pak. Di Batam lagi ininya kan, lagi zona merah kan, COVID-nya tinggi-tinggi, masih tinggi Pak. Iya, rata-rata begitu. Gimana Pak? Pak, gimana? Ya itu tadi masih nyambung Pak. Ya. Dulu kan saya kemarin kan ketemu teman juga yang kerja di kantor akuntan publik. Jadi karena masih pandemi di Jakarta itu dia itu melakukan apa ya cek fisik itu dengan menggunakan video call gitu loh Pak. Ya. Jadi video call terus sebagian observasi itu dihilangkan, ada prosedur yang dihilangkan lah gitu loh Pak. Jadi terkait dengan standar auditing itu, apakah itu takutnya gini Pak, kalau misalnya lebih banyak muatan, artinya prosedur-prosedur itu ditempuh dengan cara video call dan sebagainya, jarak jauh dan sebagainya, terus hasil auditnya menunjukkan wajar tanpa pengecualian atau kualitasnya dianggap bagus karena memenuhi persyaratan peraturan dan sebagainya. Ya. Tapi nanti takutnya dilitigasi Pak, direview sama ini kantor akuntan lain. Itu gimana ya Pak? Pertanyaannya mungkin begini. Ya, ini kan masalah tingkat keyakinan Pak ya. Betul, keyakinan terhadap bukti ya. Sampai sejauh mana kita sebagai auditor yakin terhadap bukti yang kita dapatkan. Itu bagaimana cara mengukur tingkat keyakinan? Artinya kalau kaitannya dengan litigasi klien ya. Iya Pak. Ya normatif ya jawaban saya Pak ya. Kita itu, tidak Pak. boleh ya, artinya tidak boleh lah hanya untuk kepentingan mempertahankan klien misalnya ya. Litigasi klien itu kan tuntutan oleh klien ya. Yang dampaknya nanti bisa switch ya, bisa pindah ke AP. Tapi yang menyambung remote tadi ya teknik ya. Kalau hemat saya Pak hanya bersifat menggantikan saja ya. Tentu harus ada dukungan ya teknik lain. Misalnya tadi pakai video call oke lah ya. Tapi untuk untuk meningkatkan keyakinan auditor kan bisa diperluas dengan pembuktian ya. Dengan teknologi lain ya. Ya, dengan pembuktian. Kalau dulu misalnya untuk samplingnya katakan dalam persentase itu 50% ya mungkin harus ditambah. Ya. Kalau misalnya untuk persediaan Pak ya, persediaan itu kita sampling untuk kuantitas atau harga ya, 50% ya. Padahal kuantitas ini kan erat dan harga ini kan erat sekali dengan hasil fisik observasi ya. Barangkali kuantitasnya tidak segitu kan tahunya dari observasi, tapi bisa dipakai analisis yang lain untuk meyakini itu, maksud saya. Memang iya. Artinya prosedur yang ditempuh mungkin lebih banyak lagi. Iya. Sampai yakin. Gitu. Ada beberapa publikasi seperti dari International Auditing Journal ini tadi ya, itu juga ada, cuman saya nggak sempat share ya. Jadi pada kondisi COVID Pak. Iya Pak. Pada kondisi COVID. Begitu kira-kira Pak. Baik Pak, terima kasih Pak Sumihaji atas jawabannya Pak. Mudah-mudahan Bapak sehat-sehat Pak ya. Ya Pak. Ya amin ya Rabb. Amin. Salam buat teman-teman Pak. Ini dari Dian Anggraini Ibu. Oh iya Pak. Terima kasih Pak Irsutami atas diskusinya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dari Bu Dian Anggraini, bagaimana cara mempertahankan kualitas audit
saat AP dan KAP di bawah tekanan karena adanya konflik kepentingan. Ya, ini sebetulnya cerita-cerita yang di awal tadi, ya, seperti Enron itu ya. Itu kan kasus salah satunya konflik interest ya. Dan itu sangat parah ya. Hemat saya nilai sangat parah Enron itu ya. Jadi staf-stafnya KAP waktu itu kalau nggak salah Anderson ya, itu keluar untuk kerja di Enron. Ya, karena Enron itu merambah ke semua lini ya, lini bisnis. Dan yang parah lagi kalau tidak salah partnernya itu malah jadi CEO. Ini konflik kepentingan. Jadi normatifnya adalah bahwa kita tidak boleh berada di bawah konflik kepentingan ya. Itu akan sangat mengganggu objektivitas, independensi, dan itu melanggar sudah kalau KAP atau akuntan publik ya tidak pada posisi independen, tidak pada posisi objektif ya. Ya apa yang disampaikan di Angelo itu ya, maka tidak tercapai kualitas audit yang bagus. Itu untuk Mbak siapa tadi Mbak Dian ya? Anggraini. Mbak Dian Anggraini. Iya. Ya, betul ya Pak. Saya Makanya rasa begitu ya. ya, Jadi Pak, konflik auditor kepentingan ini profesi yang unik ya Pak karena harus independen. Baik Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Ibu Nana. Itu Nana. Ini Nana teman kita. Ya. Nananya Pak Lukis. Ya, izin bertanya Pak Aji, mengingat kasus korupsi yang sangat tinggi di Indonesia, ya tinggi ya di Indonesia ya korupsi ya. Hal ini tentunya berhubungan dengan audit atau temuan kecurangan yang dilakukan, apakah Bapak setuju dengan hukuman? Wah. Ya, kalau terkait dengan regulasi ya, masalah hukum ya, itu kan sudah ada aturan. Kalau secara subjektif ya, saya punya pandangan sendiri ya, saya punya pandangan sendiri bagaimana supaya punya efek jerah ya. Ya kayak di medsos inilah ya. Adanya apa? Gimana, Pak? Hukum kita kan tajam ke bawah, tumpul ke atas ya. Gimana, Pak? Atau kebalik? Artinya yang ya untuk kasus-kasus kecil itu malah diberi hukuman yang itu kan ya mungkin dipandang oleh masyarakat ya sosial ada benarnya yang seperti itu. Saya secara pribadi lebih baik ya mungkin ya kita agak replikasi ke Cina gitu ya untuk kasus ini ya, tembak mati kan Taiwan ya, korupsi tembak mati. Jadi saya nggak setuju kalau yang posisi sekarang ya akhirnya seperti itu Mbak, korupsi tidak menjadi berkurang ya. Dan itu kan statement orang-orang publik ya, jabat negara seperti itu juga. Terus ada dari begitu ya, Bu Nana. Kemudian dari siapa ini Mbak? Dari Besemi, dari Pak Hemi ya, Pak. Ya, dari Otsuka mungkin ya, Pak Hemi. Oke, pertanyaannya bagaimana standar redaksi atas opini yang dibuat oleh KAP dalam hal audit virtual? Oke, apa perlu disampaikan di laporan audit atau di opini agar ada transparan untuk owner? Ya, jadi sementara itu untuk audit keuangan belum ada ya. Artinya yang betul-betul implisit disampaikan di paragraf opini ya. Misalnya TNI audit ditambah dengan cara itu ya dipertahankan aja, artinya di dalam pelaksanaan auditnya. Tapi untuk standar pelaporan ya tetap seperti itu, belum ada rujukan ya. Misalnya yang seperti saya contohkan tadi, pengujian dilakukan salah satunya menggunakan video call misalnya, persediaan ya untuk indikasi tetap belum ada. Tapi itu teknik-teknik itu kan masih wilayah pelaksanaan audit ya. Mungkin ya kalau
kualitas kerjanya yang di file berupa itu akan berbanyak. Kalau masalah transparansi kan ya tanggung jawab kita ini kan di opini itu kan sudah dipertaruhkan ya sebenarnya. Sudah dipertaruhkan ya opini kita. Ya, tanggung jawabnya ya, untuk menerbitkan opini itu kan tidak sependek dan secepat. Nah, begitu. Ada Pak Muhammad Faris. Untuk Pak Muhammad Faris, apakah koneksitas politik memiliki pengaruh terhadap kualitas audit? Sedangkan di Indonesia sudah menjadi budaya yang namanya lobby politik. Ya itu contohnya ya Garuda itu ya. Mungkin ya saya ya secara pribadi lah menyampaikan pendapat seperti itu karena ya, ada konflik politik. Dari mana istilahnya pendapat saya itu ya itu kita lihat misalnya penunjukan Dewan Komisaris ya, penunjukan komisaris BUMN ini kita lihat ya kapasitasnya bagaimana ya track recordnya ya itu ada kepentingan ya enggak tahu kepentingan A B C D enggak tahu ya yang ini pesan ini, yang ini membawa ini, ya itu kenyataannya memang seperti itu, ya. Dan oleh Pak Muhammad Faris ini di statement jadi budaya, itu budaya, lobby, ya karena sudah menjadi kebiasaan yang lama, ya kebiasaan itu kalau sudah itu terulang-ulang kan disebut budaya, begitu ya. Ya pengaruhnya jelek, ya saya rasa pengaruhnya jelek, ya. Jadi apa? Dewan Komisaris itu kan punya peranan yang sangat ya, penting ya posisinya ya sebagai pengawas, direksi. Ya kalau dicampuri urusan lobby-lobby begini kan nanti ya ada pesan-pesan yang bisa mengeliminir kapasitas Dewan Komisaris, nggak bagus. Ya tapi lebih ini lagi ya untuk kasus Indonesia cari risetnya ya saya untuk yang terkait budaya korupsi minim ya baca minim sekali rujukan. Lanjut Mbak Intan Pratiwi. Sebelumnya Pak Muhammad Faris barangkali mau Pak Faris mau diskusi silakan bagi yang banyak waktu bertanya, masih kita boleh kalau mau sengaja materinya sambil kita lanjutkan ya Pak Haji. Ya. Pertanyaan dari Ibu Intan Pratiwi, apakah independensi auditor berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah? Apakah independensi? Iya tetap ya, harus ya. Jadi kita harus memegang di sektor publik kan hampir mirip berlaku seperti di keuangan umum, keuangan publik. Ya memang auditor dalam sektor publik ya seperti BPK, BKP itu bukan berarti mereka tidak independen, ya. Tapi pada wilayah mereka posisinya sebagai auditor dan audit itu bisa tidak memiliki kepentingan. Yang mungkin secara teori kita bisa lihat apakah independensi secara nyata, ya, baik secara kepentingan dan seterusnya itu bisa nggak diuji, bisa nggak dilewati. Ya sepanjang itu bisa dilewati ya, saya rasa independen masih bisa dipertanggungjawabkan. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Pak. Ya, ini hampir dari siapa enggak kebaca di saya? Oh, dari siapa itu?
Selanjutnya dari Pak Yoyo, ini sepertinya temannya Pak Aji ya Pak. Izin bertanya Mas Aji. Waduh, saya jadi ikut-ikutan manggil Mas. Soalnya tulisannya Mas ya Pak, bukan. Ya. Bagaimana audit bisa mengetahui kejanggalan antara dokumen laporan yang dikemas sangat baik dan benar, sedangkan implementasi di lapangan terjadi penyelewengan yang cukup signifikan. Matur nuwun Mas Aji, salam sukses. Ya, kalau kita bicara tentang kompetensi atau keahlian seorang auditor ya dalam menemukan penyimpangan, saya rasa kalau penyimpangan yang kasat mata ya atau penyimpangan-penyimpangan yang bisa dianalisis lah ya, analisis. Ya ketemu, mestinya ketemu ya, pasti ketemu ya. Jadi kasus-kasus itu kan sebetulnya karena kejelian daripada auditor ya. Sebenarnya dari teknik-teknik audit yang ada ya, itu penyimpangan-penyimpangan ya. Itu pasti bisa ditemukan ya. Hanya masalah waktu aja sebetulnya. Ini kayaknya Pak Yoyo ini Mbak Kolinema ini teknik. Mungkin teknik ya. Kayaknya ya. Begitu Pak Yoyo. Barangkali ya. Mau ya memang diskusi. Banyak kan kasus-kasus sepanjang tidak terjadi ini ya penurunan kapasitas auditor yang mestinya independen tidak independen ya, yang mestinya menerapkan prosedur tertentu tidak ya. Kalau sudah tahu ada hubungan antara misalnya itu prosedurnya auditor ditahu ya. Karena risiko tinggi terhadap satu akun ya, satu laporan itu pasti tahu ya dari mana ngeceknya ya. Dari ngeceknya. Jadi tidak cukup dari satu sisi tapi dari banyak sisi ya. Oh, itu Pak Yoyo yang Mas ya. Paling Pak Yoyo teknik ini Bu. Oke, Pak Yoyo mau bicara mungkin Pak? Monggo. Pak Yoyo. Nggih, matur nuwun. Ini Pak Yoyo teknik ya? Nggih. Oh, nggih. Gimana ini? Gimana ini, Bos? Terima kasih. Oh, nggih, sami-sami. Ya. Jadi kalau misalkan jadi kalau misalkan memang tidak terdeteksi ada sebuah kejanggalan gitu, memang tekniknya yang belum bagus atau mungkin memang ada kesengajaan tidak terdeteksi gitu Pak Acing. Ya, sepanjang semuanya itu dilalui ya, artinya dari sisi orangnya sendiri ya. Dari orangnya sendiri, misalnya gini, misalnya kita ngaudit urusan teknik ya. Kalau nggak ngerti teknik ya jangan ditunjuk. Misalnya begitu. Pasti akan nggak ketemu nanti. Iya. Misalnya saya suruh ngitung progresnya bangunan gedung apa gitu ya, yang belum jadi di akhir tahun, angkat tangan saya. Iya, sebaiknya tunjuk aja ahlinya yang kita pakai dasar untuk. Kalau kita sendiri itu contoh ya, dari sisi orangnya saja kalau tidak punya kemampuan objek tertentu itu sudah indikasi nanti nggak ketemu. Kalau orang yang memiliki kapasitas terkait, kalau jenengan pakarnya di elektro ya pasti tahu tentang elektro misalnya. Jadi misalnya ngaudit entitas atau perusahaan bank ya, kalau misalnya auditornya itu nggak punya pengalaman perbankan, nggak bisa. Pasti tidak ketemu Pak Acing. Kalau terbiasa dunia pendidikan, tahu itulah yang dimaksud kemampuan juga. Itu. Matur Mas Aji, salam sukses. Ya saya. Assalamualaikum. Iya saya. Kalau dengar suaranya Pak ya teknik. Elektro Mbak. Oke, baik Pak. Ini kita lanjutkan lagi. Ada pertanyaan dari Bapak Irsutami. Isu yang sekarang ada kemungkinan kepemilikan cryptocurrency oleh perusahaan akan diakui sebagai aset.
bagaimana ya Pak prosedur audit yang harus ditempuh untuk mempertahankan kualitas audit, meskipun kualitas audit sudah ada ukurannya seperti yang sudah Bapak jelaskan. Ya. Ini untuk aspek risetnya apa teknik auditnya ya? Kemungkinan ya. Ya. Ini dari aspek apanya Pak? Dari aspek riset ya, pengukuran kualitas audit apa dari ini Pak? Kalau lihat ininya masalah audit teknis ya Pak? Iya, kalau dilihat dari pertanyaan sih audit teknisnya Pak. Bukan riset ya ini ya. Bukan Pak, bukan. Iya. Kan memang belum ini Pak ya, belum ada aturannya kalau tidak salah ya Pak ya. Tapi gini Pak, kadang-kadang kan akuntan-akuntan, maksud saya kantor akuntan besar itu malah melebihi dari Pak ekspektasi kita problemnya gitu ya. Apalagi sekarang misalnya lebih banyak ke digital ya Pak ya. Iya. Di kantor-kantor akuntan besar itu seingat saya memiliki divisi development ini ya, meng-create. Artinya menjemput bola itu lebih dulu ya. Daripada ya mungkin kalau kita banding kantor-kantor kecil yang mengikuti di belakang perkembangan ya, termasuk kemungkinan kepemilikan daripada cryptocurrency ini ya, di kantor besar itu sudah diantisipasi kayaknya Pak ya. Karena saya dengar juga kan banyak juga perusahaan yang sudah berinvestasi melalui cryptocurrency Pak gitu. Ya. Terus bagaimana itu kalau aturannya belum ada kan di PSAK di Indonesia kan belum ada gitu. PRS-nya. Ya. PRS-nya itu gimana Pak ini? Ya kadang-kadang kita prakteknya lebih dulu ya, praktek di lapangan bisnis lebih dulu, ya PRS-nya menyusul. Kan mungkin kan tidak bisa diterbitkan satu standar itu karena kasus insidental ya, tapi karena perilaku yang lebih umum ya, praktek yang lebih umum ya. Nilainya besar pula tuh Pak ya kan? Ya, ya. Iya Pak. Iya iya. Baik Pak, terima kasih banyak sharing aja Pak. Iya betul Pak. Iya ya, terima kasih banyak Pak Turnun. Pak, selanjutnya kita lanjutkan dengan yang raise hand dulu ya Pak Ci. Ini ada. Oh itu Yusrianti NFB Unsud itu tanya daftar hadir ya, bukan tanya ini kasus ya. Oke, daftar hadirnya sebentar lagi Bapak Ibu ditunggu di kolom chat. Ada linknya tadi sudah. Ada di ini atas dari mahasiswa D3 akuntansi Rizky ya. Rizky, silakan Rizky untuk bertanya langsung ke Pak Ci. Sebelumnya apakah surat saya terdengar Ibu? Terdengar Mas. Terdengar. Baik, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan Pak Fatma dan Pak Sumiadi. Perkenalkan saya Rizky Agung Putra, saya salah satu mahasiswa Bapak tingkat 2 dulu. Di sini dengan keterbatasan ilmu yang saya miliki, Bapak, saya ingin mengajukan pertanyaan perihal mungkin banyak orang yang percaya bahwa seorang akuntan publik tidak benar-benar independen, baik dalam fakta, pengumuman fakta, maupun penampilan apabila pembayaran fee tergantung pada manajemen klien, Bapak. Adakah pendekatan-pendekatan keilmuan yang bisa kita anut untuk mengurangi tingkat kepercayaan akan hal tersebut, Bapak, sebagai pertimbangan? Begitu, Bapak. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Rifki ya. Yang poin pertama yang mungkin saya sampaikan, banyak ya pihak yang tidak percaya sama akuntan. Banyak ya. Sangat banyak sekali ya. Banyak. Dulu kalau kita ingat salah satu tokoh ya, tokoh nasional lah, kalau saya ada orang ya, bahkan pernah jadi menteri ya, itu sama sekali bahkan dia membuat buku yang mengkritik tentang keberadaan akuntan. Itu yang pertama. Jadi ada yang orang memang tidak percaya ya terhadap profesi akuntan. Kalau nggak salah, judul bukunya itu 2 buku ya. Bermimpi punya perusahaan Pak itu ya. Dulu ada
buku yang ditulis oleh Ki Kuan Gi. Ki Kuan Gi itu orang yang sangat paling ya betul ya untuk mengkritik akuntan intinya. Ya. Yang kedua tadi terkait dengan masalah bagaimana dengan fee ya. Ya fee memang ini konsekuensi logis ya. Memang di dalam audit itu ada semacam ya keterbatasan terkait dengan fee. Artinya jangan keterbatasan ini tidak boleh dipandang sebagai bentuk bahwa kalau audit dengan hanya apa dihubungkan dengan fee ya penjelasannya seperti itu, kemudian kalau fee-nya tidak tinggi kemudian tidak berkualitas, itu tidak benar ya. Jadi penjelasannya bukan seperti itu. Nah, kesepakatan fee itu kan ada kesepakatannya ya. Ada kesepakatannya. Ya memang kalau kita seperti ke dokter gitu ya. Kalau misalnya mau ke dokter spesialis sedangkan fee-nya hanya cukup untuk bayar. Biasanya spesialis itu lebih mahal ya, relatif seperti itu karena dia lebih spesial ya dalam menangani kasus sakit ya. Jadi begitu Mas ya. Jadi nggak boleh dipandang bahwa akuntan kalau fee mengandalkan fee artinya gini, kalau fee-nya tidak segitu nggak mau ya itu berarti mereka tidak independen tidak ya, karena itu kesepakatan ya. Kemudian dalam itu kan ada proses ya, apa yang harus mereka berikan dan apa yang menjadi hak dan kewajiban lah intinya ya, seperti itu. Jadi ya kalau saya menyimpulkan ya hukum alam juga ya. Ya kalau perusahaan memang perusahaan-perusahaan yang kantor akuntan yang besar itu memang kliennya ya rata-rata klien besar-besar. Ya ada catatan ya bahwa untuk perusahaan-perusahaan publik itu ya sebagian besar diaudit oleh kelompok kantor akuntan besar ya, atau yang tergolong dengan Big Four, Big Five ya. Itu hampir sepanjang sejarah ya. Jadi kantor akuntan kecil tidak memenuhi syarat mungkin. Dan sebaliknya ya, perusahaan-perusahaan publik mungkin dia tidak akan menunjuk kantor akuntan kecil. Ya disitulah ada hak kewajiban dan ada istilahnya dari sisi perusahaan ada keuntungan yang bisa dia peroleh ya. Ya walaupun tidak secara real ya keuntungan itu. Misalnya dari aspek penunjukan kantor akuntan besar itu secara teori kan ada teori signaling ya kalau dalam accounting itu ya. Jadi dengan menunjuk kantor akuntan besar itu memberikan signal wah ini ya perusahaan mampu membayar kantor akuntan besar berarti punya duit banyak atau sudah mengumpulkan laba yang tinggi. Itu diinterpretasikan seperti itu. Itu keuntungannya. Gitu Mbak. Itu Mas Rizky. Ya Mas Rizky, uniknya profesi auditor, jadi yang membayar itu klien, tapi auditornya tanggung jawabnya ke masyarakat gitu ya. Fee-nya tidak bisa terlalu kecil, tidak bisa terlalu besar juga ya Pak. Iya. Tapi menantang ya Pak profesi auditor. Iya. Barangkali Mas Rizky nanti lulus mau jadi auditor. Jadi auditor terus ya bisa bersaing kan. Ya namanya bersaing ya. Kita kan jualan jasa ya. Produknya produk jasa. Begitu Mas Rizky. Ini Mbak Fatma ada Bu Ani. Bu Ani Kusna ya. Bu Ani Kusnawati. Wah, kalau Bu Ani langsung open mic saja ya Pak. Iya, Pak Haji, langsung saja. Silakan Bu Ani. Dia tadi Pak menjelaskan contoh-contoh apa itu kasus-kasus keuangan. Kalau saya kebetulan memang tidak langsung, tetapi ketika membaca buku yang kebetulan ada kaitannya dengan akuntansi, kemudian memilih materi bacaan untuk anak-anak,
memang ada informasi kasus-kasus keuangan yang muncul. Nah, sejauh ini mencari kasus-kasus contoh keuangan yang muncul di Indonesia itu tidak ada. Nah, karena memang mungkin bukan bidang saya, jadi saya tidak mengetahui. Nah, sejauh mana kasus-kasus yang muncul di Indonesia itu sudah dipublikasikan, baik itu mungkin melalui forum penelitian atau forum yang lain. Sehingga mungkin anak-anak juga bisa mendapat gambaran apa yang terjadi di negara kita. Matur nuwun Pak Aji. Ya, terima kasih Bu Ani. Jadi khususnya kasus yang ada di Indonesia aja ya. Ya. Jadi kita bisa mengetahui ya, tentu ya referensinya atau sumber informasinya yang terkait dengan dalam hal ini kan keuangan ya. Tentu misalnya bacaan-bacaan atau referensinya ya kalau misalnya itu media ya media yang sifatnya finance ya, keuangan ya. Itu satu ya. Kalau memang itu terkait dengan perusahaan-perusahaan publik ya. Di webnya BEI itu juga ada ya. Satu menu yang menginformasikan terkait itu ada Bu. Jadi misalnya bulan ini ya, bulan Juni ya, diterbitkan surat peringatan untuk perusahaan ABC ya terkait dengan kelalaian apa, atau pada level yang berat ya untuk sampai pada pencabutan ya atas ini ya listingnya ya, atau bisa dibekukan, disuspek ya istilahnya ya, di suspek ya, dihentikan kalau memang melanggar. Nah itu ada di webnya Bursa Efek itu Bu ya. Jadi memang harus merujuk pada lingkungan atau lingkup yang sesuai ya. Perlu bantuan betul Pak sama dosen akuntansi ini. Iya Bu. Materi-materi seperti itu sangat perlu bantuan dosen-dosen akuntansi. Ya, kalau tidak mau real time gitu ya, kan biasanya kasus-kasus itu ya yang terjadi di perusahaan publik misalnya yang mau di press release gitu ya, itu kan mesti ada wartawan ya, wartawan-wartawannya saya yakin ya yang kompeten lah ya, yang tentunya bidangnya di keuangan ya. Kalau Detikcom ya yang keuangan, ya Kompas ya yang keuangan begitu, dan mereka berlomba-lomba untuk secepat mungkin menyampaikan ke publik ya. Jadi kalau saya misalnya ngeklik Detikcom itu ya saya cari keuangan bukan olahraga misalnya ya. Itu nanti siapa tahu ya muncul ya. Kompas juga begitu ya. Jadi saya rasa memang dunianya Bu, dunianya begitu ya. Jadi kalau Bu Ani pengen itu ya tanya Bu Fatma ke saya, ke teman-teman ini. Nah, gitu ya. Terima kasih. Ya, di lain sisi perlu apa saya tanya ke Bu Ani ya, begitu ya, kita sama-sama ini Bu ya. Begitu ya Bu Fatma ya. Ya, Pak Haji. Mungkin Bu Fatma bisa loh menambah, kan Bu Fatma partner saya ini. Bu Fatma bacaannya apa? Untuk kasus-kasus audit, biasanya saya lihat di buku referensi audit Bu Ani, biasanya kalau edisi terbaru diceritakan di situ bukunya Aaron, biasanya ada. Untuk di Indonesia, biasanya kita browsing di berita-berita itu ada Bu, misalnya yang kasus Garuda atau Indosat Ooredoo itu juga diceritakan. Kasus yang sekarang cepat dengan media yang seperti ini, cepat sekali. Oke. Di keuangan ya, di itu, ya. Tapi searching di internet Google itu cepat juga kok Bu. Misalnya Ibu pengen, nah nanti kan banyak pilihan ya. Kalau saya biasanya menghindari blog ya, menghindari blog dulu, artinya menghindari sumber yang lebih dekat ya, gitu. Kalau blog itu kan share gitu ya, sana ke sana dan kurang harus harus jeli.
matur nuwun Pak Aji. Sami-sami Bu. Ini ada Bu, izin pendapat mungkin itu yang dimaksud Bapak Sumiaji tentang notifikasi. Oh, Asep. Oh ya. Boleh ya, www.idx.co.id ya, perusahaan boleh. Bisa lewat banyak ya. Kalau yang misalnya kalau langsung ke IDX juga ada itu nanti ya, yang perusahaan tercatat ya, kemudian apa ada ya. Kita bisa mencari informasi di situ ya. Asal jangan masalah kamarnya ya. Kalau salah kamarnya informasinya beda. Ya, saya tidak begitu hafal ininya. Ya, yang jelas ada banyak pilihan ya. Mungkin emiten, mungkin apa, itu ya. Kalau buka baru. Ini yang disampaikan Mas Asep ini melengkapi uraian kita tadi. Ada lagi, Bu? Ada lagi, Bapak Ibu atau rekan-rekan mahasiswa, silakan kalau mau bertanya masih ada waktu sedikit lagi. Pak Asep apa Mas Asep ya? Kalau ada di Mas Asep atau Mas Asep silahkan kalau mau berdiskusi. Oh iya. Ini ini. Apa? Waalaikumsalam. Iya. Di pasar bergerak di saham ya. Saham dia. Ya. Saya ngikuti ininya, sosmednya. Di mana ini? Di kantor sekuritas, Pak. Iya, di Surabaya sekarang. Ya, oh Surabaya ya. Masih jam berusaha ya. Ya, kalau mencari informasi terkait ya permasalahan di perusahaan tercatat. Ya, tercatat ya emiten banyak kan caranya ya. Salah satunya ini kita lewat ini. Alumni Bapak. IDX ya, IDX ya. Ya, Mas Asep ini kalau nggak salah dari Bu. Tuban ini kalau nggak salah. Oh. Alumni. Alumni Polinema. Dari Polinema, Pak. Ya, alumni, Pak. Oh, ya Mas ya dari Tuban ya. Oh ya betul ingat saya. Ya, bimbingan saya soalnya. Ya, salam sehat selalu ya, jaga kesehatan ya Mas. Yang lain Bu Fatma? Mungkin masih ada. Makasih Mas Absad. Lagi Bapak Ibu, monggo masih ada waktu sedikit untuk menyampaikan pertanyaan dan diskusi. Sambil saya ingatkan Bapak Ibu, link absensi sudah di-share di kolom chat. Sudah, ya? Kemudian juga ada link untuk mengunduh materi. Ya, tapi nanti setelah ini kan biasanya dikasih waktu setengah jam atau gimana Ibu ya? Untuk bisa 1 jam Pak, 1 jam setelah acara ya? berakhir maksimal ya Pak. Jadi mengisi absensi 1 jam maksimal setelah acara berakhir Ibu, akan mendapat sertifikat. Oh iya, satu lagi mungkin ya Pak. Itu pertanyaan dari Bu Vita. Iya. Bu Vita mau langsung bicara Bu Vita barangkali. Monggo Bu Vita. Assalamualaikum Mbak Aji. Waalaikumsalam Bu. Iya, Bu Bos. Ngapunten. Mau nanya ini. Saya senang sekali Pak Aji bahas tentang kerangka kualitas audit ya. Nah ini saya timbul pertanyaan, penetapan kualitas audit tadi kan sangat beragam sekali. Kemudian yang ada di IAASB itu kan ditetapkan penetapan kerangka itu ada 4 poin tadi, input, output, interaction, sama konteks. Yeah. Nah ini apakah sebetulnya adanya penetapan indikator input, output, interaction, konteks itu sebetulnya merujuk pada tujuan audit atau mungkin hakikat audit itu sendiri Pak Haji? Tujuan kualitas audit. Jadi ini masih dalam lingkup kerangka kualitas audit. Ya, jadi saya kadang-kadang agak geser-geser ke standar ya. Ya. Tidak, ini hanya khusus kualitas audit. Nah,
IASB tadi itu memiliki tujuan, agar tujuan itu ya dipublis key elemennya yang mungkin ada di referensi saya, Bu. Ya. Karena saking tebelnya tak ambil gambarnya tok. Ya. Ya masing-masing key elemen itu di breakdown itu ya hampir mirip seperti financial report council tadi ya. Jadi ada driver, ada kalau ini elemen ini harus diikuti begini dan itu banyak sekali. Itu banyak ya, mungkin ada 50 lembar, Bu. Jadi untuk key factor yang terkait dengan input itu apa saja harus diikuti. Tapi semuanya merujuk pada kualitas. Salah satu tujuan yang kualitas audit yang saya ingat adalah meningkatkan kualitas audit untuk kepentingan stakeholder. Salah satu ininya ya. Ada, Bu, di rujukan saya nanti bisa a framework for audit quality, key element that create an environment for audit quality. Jadi memang itu khusus yang terkait dengan tujuan ya, agar merujuk pada tujuan. Salah satunya yaitu meningkatkan kualitas audit dengan awareness, dengan peduli terhadap key element ini, meningkatkan kualitas audit. Jadi semuanya berending pada kualitas audit. Jadi, tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas audit. Nah, betul ada 5 ya. Input, proses, output, terus kemudian interaksi dan konteks. Ya, betul. Ya. Berarti bisa berlaku untuk semua audit ya, Pak ya? Maksudnya berbagai jenis bentuk audit itu bisa pakai kerangka ini, maksudnya begitu. Kalau maksudnya ini audit internal, eksternal. Kalau ini khusus auditing keuangan, Bu. Oh. Karena saya mengacu pada sumbernya ya. Jadi IAASP itu account auditing and assurance. Kalau sektor publik ada sendiri ada public sector gitu, Bu. Mungkin untuk kerangkanya karena tidak saya bergelut di bidang sektor publik mungkin ya. Bu Vita yang sektor publik ya. Enggak. Tapi kalau misalnya ditandingkan ke hakikat audit ya, Bu ya. Paling tidak ke filosofi audit lah gitu ya. Itu bukan di situ ranahnya. Kalau menurut saya ya. Di ranahnya itu bukan ke filosofi atau hakikat daripada audit sendiri. Tapi ini khusus kualitas. Jadi sangat skopnya sempit sebenarnya ya. Jadi auditor dalam melaksanakan pekerjaannya bagaimana memiliki kualitas yang bagus gitu. Ternyata diawali dari definisi dan seterusnya tadi tidak ada kesepakatan, makanya ada usulan kerangka-kerangka ini. Dan kerangka yang terakhir kita pakai di IAS ya, Internal Auditing Standard yang kita pakai itu menggunakan ini, Bu. Dan makanya saya mengatakan ini untuk keuangan karena ini dari IASB. Karena sektor publik ada sendiri di IFAK itu. Di IFAK itu ada sektor publik ada sendiri, Bu. Kemudian ada kode etik sendiri. Seingat saya ada 4 board ya yang dibawahi badan yang dibawahi oleh. Nah, IAS ini khusus yang terkait dengan auditing general. Keuangan ya. Keuangan. Nggih. Ya. Iya, Pak Haji. Tapi kalau menurut Pak Haji, kalau saya lihat komponennya itu sebetulnya bisa dibawa lari ke, maksudnya ke yang bersifat umum. Maksudnya bukan indikatornya loh, Pak. Maksudnya kayaknya elemen atau komponen input, output, interaction, konteks, proses ini bisa dibawa ke di kelompok konteks ya. Itu kan sebenarnya lebih mengarah ke ini lingkungan bisnis dan regulasi. Regulasi kan tidak hanya terkait dengan penetap regulasi ya, setting ini ya
terkait akuntansi aja, misalnya akuntan itu aja kan, kan ada pemerintah, itu konteks. Jadi konteks ini berkaitan dengan hukum, lingkungan, terus kemudian pemerintah. Itu yang di konteks. Matur nuwun Pak Aji. Sami-sami Bu. Matur suwun Bu Fatma. Ya Bu. Sami Bu Vita. Nggih. Assalamualaikum. Ya, salam. Sudah habis ya Pak Haji pertanyaannya. Ya. Waktunya juga sudah menunjukkan pukul 3 kurang 5 menit. Oke, ya. Oke, baik. Jadi itu bisa materi dapat diunduh ya. Terus sertifikat 1 minggu setelah teratas. Oke. Ada pertanyaan lagi, Bu? Ya, Sambung. sudah habis Pak baik. Ya? Terakhir dari Bu. Di tayangan saya memang tidak ada tulisan thank you, terima kasih, gitu ya Bu ya. Memang saya lihat jumlahnya genap. Ya, nanti kalau misalnya ada keperluan untuk print ya, kalau ganjil itu nggak enak, kalau dibolak-balik kan nggak bisa. Thank you-nya saya sampaikan secara lisan saja ya. Terima kasih banyak kepada Bu Fatma dan panitia, kepada jurusan dan Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara, kolega semuanya, saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya pada acara di siang sampai sore ini ya. Kalau ada sesuatu yang salah atau kurang berkenan dalam penyampaian materi ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji atas materi yang sangat menarik serta diskusi tadi sehingga timbul berbagai ide penelitian baru ya Pak, diantaranya indikator pengukuran kualitas audit yang masih jarang dipakai dalam penelitian yang sudah ada sebelumnya, bisa digunakan sebagai penelitian kualitas audit di masa mendatang. Kemudian juga kualitas audit selama pandemi, tadi sempat dilakukan diskusi, itu bisa juga menjadi bahan penelitian di masa mendatang, serta judgment auditor yang digunakan selama proses audit yang terbatas di masa pandemi. Baik, semoga materi yang disampaikan hari ini memberi manfaat bagi seluruh peserta, juga bisa memberikan ide-ide baru penelitian untuk dengan tema audit. Saya ingatkan kepada peserta webinar untuk mengisi link absensi sebagai acuan pembuatan sertifikat. Kemudian materi juga bisa di-download di chat yang sudah dibagikan. Baik, karena sudah selesai acara, maka kami tutup. Alhamdulillah, sampailah kita pada penghujung acara. Terima kasih atas pemaparannya dari Pak Haji, kemudian dari panitia seminar yang sudah bekerja keras memfasilitasi acara webinar hari ini. Juga terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua peserta. Terima kasih Pak. Terima kasih kepada semua peserta yang sudah mengikuti dengan antusias dari awal sampai akhir acara selesai. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa di acara kolokium jurusan akuntansi selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.